para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Selanjutnya, yang ketiga, yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan. Tidak sedikit di saat kondisi seperti ini, berapa banyak saudara-saudara kita selama pandemik ini dalam keadaan kesulitan, sulit ekonomi dan sulit segala-galanya. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, marilah kita saling berbagi. Ini bagian daripada wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada yang lapar. Sekecil apapun yang kita berikan akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Rasulullah SAW di rumahnya didatangi oleh seorang ibu dengan 2 orang anaknya. Yang satu anaknya digendong, yang satu anaknya dituntun. Datang ke rumah Rasulullah, lalu bertemu dengan istri Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai istri Rasulullah, kami ini dalam keadaan lapar." Setelah mengutarakan hal demikian, lalu Aisyah istri Rasulullah SAW, beliau melihat ternyata tidak ada hidangan makanan, yang ada hanya 3 butir kurma. Lalu diberikanlah oleh Aisyah kepada seorang ibu dan 2 anaknya yang masih kecil ini. Lalu diberikannya anak yang dituntun 1, yang digendong 1. Seraya betapa nikmatnya dia makan. Si ibunya dikasih 1, tapi kurmanya tidak dimakan. Lalu Aisyah bertanya, "Wahai ibu, kenapa kamu tidak makan itu kurma?" Ibu itu berkata, "Saya khawatir anak saya minta nambah." Ternyata apa yang terjadi? Setelah anaknya yang 2 orang ini memakan kurma, setelah habis dia memakan kurmanya, akhirnya dia meminta lagi kurmanya. Karena sudah tidak ada, maka kurma yang 1 milik ibunya ini dibelah 2, diberikanlah kepada anaknya yang digendong dan anaknya yang dituntun. Seraya terenyuh Aisyah istri Rasulullah SAW. Betapa sedihnya. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Dia bela-belain tidak makan kurma, menahan laparnya demi anaknya. Setelah itu mereka berlalu dan Rasulullah SAW kembali dan berceritakanlah kejadian itu kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, tadi telah datang seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang masih kecil. Lalu aku berikan 3 kurma. Dimakanlah 2 kurma oleh anaknya yang kecil itu dan yang 1 untuk ibunya. Tapi nama ibunya tidak dimakan karena khawatir diminta." Ternyata apa yang terjadi? Betul. Seorang ibu itu membelah kurmanya itu menjadi 2. Diberikanlah kepada anaknya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai istriku Aisyah, seorang ibu ini dengan 1 butir kurma yang dibelah, yang 1 buat anaknya yang dituntun, yang 1 buat anaknya yang digendong ini, itu menjadikan pahala buat dia. Yang 1 potongan ini menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang 1 potongannya lagi itu menutupi daripada pintu neraka." Sekecil yang diberikan seorang ibu ini menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, ketika kita memberi kepada orang yang dalam kelaparan, membutuhkan, akan mendapatkan nilai pahala yang besar. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk ciptaan Allah. Apapun itu bentuknya, baik itu hewan ataupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, itu punya nilai di hadapan Allah. Karena itu pun mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah.
seorang wanita diazab oleh Allah gara-gara dia tidak memberi makan minum seekor kucing. Seekor kucing yang dia kurung dengan sebuah kandang, tidak diberikan makan dan minum. Padahal seorang wanita ini ahli ibadah. Siang berpuasa, malam beribadah, sholat, tahajud, gak berhenti. Tapi karena dia menyakiti makhluk ciptaan Allah yang bernama kucing, maka gara-gara kucing yang disakiti sampai mati, wanita ini walaupun ahli ibadah, dia dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada seorang pekerja seksual di zaman Bani Israel. Pada saat itu kemarau panjang. Dia kehausan, lalu kemudian dia menjumpai di gurun pasir ada sebuah sumur. Dilihat ada airnya. Dengan segera dia turun dengan menggunakan sepatunya. Dia ambil itu air yang ada di sumur. Dia minum. Betapa senang hatinya. Bahagia, hilang dahaganya. Lalu kemudian tidak lama berlalu dari sumur tersebut, melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan menjulurkan lidahnya ke tanah. Terbesit dalam pikirannya betapa anjing ini pasti kehausan seperti saya. Dengan spontanitas dia turun kembali ke dalam sumur, dia ambil dengan sepatunya, diberikan itu air kepada seekor anjing. Maka anjing itu pun segar kembali, lalu berlalu seraya berterima kasih karena sebab memberi minum seekor anjing. Seorang pekerja seksual ini senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebaikannya. Oleh karena itu, janganlah pernah kita berpikir apa yang kita berikan ini tidak ada manfaatnya. Kalau betul kita ikhlas, insya Allah, Allah pasti akan membalas segala perbuatan kita semuanya. Yang terakhir, yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari rangkaian ini kita dapat mengamalkannya. Yang pertama, kita membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, marilah kita menjaga lisan kita dari berkata-kata yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Dengan kita memberi ikhlas karena Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba di dalam kebaikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari 4 rangkaian ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini berkenan di hati para pemirsa TV One semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.